Dia bilang begini, stok aman, tapi belum tahu lagi nih apa persoalannya. Ini lagi kami cek ke lapangan. Karena dia mengatakan Pertamina menjamin stok gas melon aman. Jaminan aja cukup nggak ya? Halo Pejabat Pos, bertemu lagi sama saya Juanda dalam edisi Hot News 13 September 2024. Nah, ini ada berita paling terhot nih, masyarakat banyak bicarakannya di ruang-ruang publik, di kedai-kedai di kedai-kedai kopi kayaknya dibicarakan nih mengenai soal pasokan gas melon yang mulai hilang katanya. Nah, meskipun begitu, Pertamina mengklaim bahwa gas melon itu aman sih pasokannya. Nah, ini kata Officer Communication and Relation Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Nur Imam Muhammad. Nah, dia bilang begini, stok aman, tapi belum tahu lagi nih apa persoalannya. Ini lagi kami cek ke lapangan. Jadi meskipun dia bilang stok aman, namun dia belum tahu nih ada persoalan apa di lapangan. Dan dia katanya akan mengecek. Namun dia meminta masyarakat untuk tidak panik. Karena dia mengatakan Pertamina menjamin stok gas melon aman. Jaminan aja cukup nggak ya? Tapi kan yang dirasakan oleh masyarakat dong bahwa ini kalau kata masyarakat di Marina, ini Hendrik nih, pemilik pangkalan di salah satu Pertamina, pangkalan gas melon di Marina mengatakan, hari ini mau diantar, tapi masih menunggu. Sudah banyak masyarakat yang antre gas melon ini, katanya. Lalu masyarakat Tanjung Suncang mengatakan bahwa dia kewalahan mencari gas melon untuk masak-masak, dan dia sudah keliling perumahan dari SPBU dan beberapa tempat, dan tidak juga dapat. Nah, ini juga ada kata masyarakat legenda. Katanya dia juga sudah nyari gas melon dari satu tempat ke tempat lainnya, sampai dia akhirnya dia nemu gas melon di Nongsa. Waduh, jauh banget. Itu malam-malam loh dia nyari gas melon. Itu salah satu pengakuan dari warga legenda karena dia kesulitan mencari gas melon. Nah, ada juga warga lainnya di Batam Center juga menyatakan juga kesulitan cari gas melon. Mereka mendapatkan gas melon dengan harga yang cukup luar biasa ya, cukup fantastis gitu dari harga headnya. Mereka dapat gas melon di kedai-kedai yang menjual enceran. Ada yang dapat 25, ada yang dapat 28.000, ada yang dapat sampai 30.000. Katanya ada yang lebih dari harga segitu. Beban warga sudah berat, makin berat nih. Karena gas melonnya makin mahal dan sulit didapat. Mudah-mudahan ada solusinya terkait ini ya. Nah, Batam Pos mencoba mengonfirmasi ini ke Disperindak Kota Batam. Dia mengatakan bahwa ada keterlambatan pasokan gas melon, pengiriman gas melon ini, sehingga menyebabkan gas melon langka di masyarakat. Benar nggak itu? Terlambat. Kita lihat saja nanti. Nah, dari gas melon kita ke Disdik. Disdik Batam mengingatkan pelajar untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor. Ini bagi pelajar-pelajar SMP, bagi orang tua, tolong dong jangan diperbolehkan anak-anaknya membawa motor, karena sesuai dengan aturan dari pemerintah, juga dari kepolisian juga mengatakan bahwa yang boleh bawa motor itu yang sudah berusia 17 tahun ke atas dan harus punya SIM loh, harus ada STNK-nya lengkap. Nah, kalau masih di bawah 17, itu belum bisa dong mengenai motor. Nah, harapannya ini distrik juga berharap ke para guru-guru, mungkin juga para orang tua juga mengawasi agar tidak memberikan kendaraan atau sepeda motor ke anak-anaknya. Diantar aja. Atau ada ojek, kayaknya ojek pengantaran itu ada ya, ojek bulanan itu bisa. Jangan berikan motor ke anak-anaknya. Itu menjaga anak-anak para masyarakat juga nantinya. Lalu dari politik, maju di Pilgub Kepri, Wali Kota Batam, Pak Muhammad Rudi mengajukan cuti mulai 25 September. Nah, dari tanggal 26 September sampai habis cutinya Pak Rudi, nanti Kota Batam dipimpin oleh pejabat sementara. Lalu di Sub Batam tingkatkan efisiensi parkir dengan menggunakan kris. 242 transaksi terdaftar sejak peluncuran. Nah, ini kabar bahagia nih bagi warga Batam. Nah, warga Batam yang biasanya takut nih apakah uang parkir yang dia dibayarkannya itu
benar masuk ke kas negara atau tidak. Nah, bagi warga Batam bisa langsung kris aja, karena itu pasti akan masuk ke kas negara, karena masuk ke dalam rekeningnya negara. Lalu juga ini Pawai Tatung Batam kembali hadir dengan tema harmoni dalam keberagaman. Wah, pawai yang menarik nih, teman-teman warga Tionghoa akan menggelar pawai ini. Kita tunggu nih pawainya seperti apa. Lalu tunggakan pajak PBB P2 Batam capai 646 miliar. Ini pemerintah Kota Batam akan menindak tegas tunggakan pajak ini untuk meningkatkan pendapatan daerah. Nah, membaca Batam Post, itu aja tuh berita-berita yang terhot sepanjang hari ini di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Nah, membaca Batam Post dapat mengupdate informasinya melalui laman batampost.co.id atau juga bisa melihat video-video yang sudah terbit di media sosialnya Batam Post, Facebook, Twitter, X, TikTok, Instagram, dan YouTube, dan Threads juga. Dan sebelum saya tutup, saya berterima kasih kepada pembaca Batam Post yang sudah berlangganan koran Batam Post dan sudah membaca berita-berita Batam Post di laman batampost.co.id dan juga sudah like, subscribe, komen di media sosialnya Batam Post. Saya Fiska Juanda, pamit undur diri dan salam redaksi.